Shalom adik-adik. Selamat pagi, apa kabar? Kiranya semuanya selalu dalam perlindungan kasih karunia Kristus ya. Nah, hari ini tanggal 14 Februari. Hari apa tuh? Iya, kalau anak sekarang pasti taunya Valentine. Nah, tapi kalau di sini kita minggu ini adalah tentang aku mengasihi sesamaku. Ya, adik-adik, kita sekarang akan menyanyikan Mars Pelkat PT. Mari kita berdiri, kita nyanyi dengan semangat, dengan tangan kanan di dada kita. Kita mulai. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Oleh sebab itu kita akan menyanyi dari Kidung Muda Budi nomor 108. Tuhan Engkaulah hadir. Kita menyanyi yuk. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang Kau puji dalam ciptaan-Mu. Adik-adik, kita akan berdoa untuk ibadah kita pagi ini. Kita mulai, kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang makasih karena begitu besar setiamu sehingga sampai hari ini Engkau masih memberikan semua yang terbaik buat kami. Kesehatan, udara yang segar, dan juga keluarga yang baik. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan sekarang kami mau memulai ibadah ini, kiranya Tuhan saja memberkati kami semua, walaupun dalam online. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan berkati dari awal hingga pertengahan dan juga akhirnya daripada ibadah ini. Agar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus yang berkuasa, yang sudah mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 51, yaitu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai harga-Mu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami sangat merasa berbahagia dan bersuka cita ketika di hari Minggu ini ya Bapa, kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, Persekutuan Teruna GPIB Harapan Indah, kembali datang memuji muliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau menganugerahkan Roh yang Kudus untuk memimpin, mengajar kami, mengerti, memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami sebagai anak-anak teruna, sehingga kebenaran firman ini dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Mari adik-adik yang terkasih, kakak undang untuk kita berdiri. Kita membuka Alkitab yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-7 sampai dengan ke-14. Adik-adik, kita baca secara bersama-sama ya. Siap? Ayo. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan pada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang selalu mau setia membaca merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Adik-adik silakan duduk. Halo adik-adik yang terkasih, apa kabar? Sukacita enggak hari ini adik-adik? Yang pasti meskipun kita berada di rumah masing-masing dalam beribadah, tapi kita tetap bersyukur, harus tetap bersukacita. Sebab apa? Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Jadi biarlah adik-adik tetap selalu mau untuk rindu datang beribadah kepada Tuhan.
Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita baca tadi dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ke-17. Di sini mau menyampaikan kepada kita, yaitu memberikan tema, yaitu mengasihi dengan benar. Nah, pasti adik-adik bertanya, loh kok mengasihi dengan benar? Apakah selama ini kita mengasihi dengan salah? Atau kita mengasihi hanya asal-asalan? Atau kita hanya mengasihi kalau kita lagi suka? Kalau hati kita lagi mood? Kalau hati kita lagi senang? Nah, adik-adik tidak seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan ini mau menceritakan kepada kita ada latar belakang. Kenapa Yohanes memberikan perintah baru atau mau menyatakan kepada kita bagaimana cara kita untuk mengasihi dengan benar. Dan maksud di sini mengasihi kepada siapa? Yang pasti pertama adalah mengasihi kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi adik-adik, sebelumnya ini jemaat pada saat itu sedang berada dalam situasi, kondisi, yaitu adanya ajaran dan pengajaran terhadap penyangkalan akan karya Allah di dunia ini, yaitu disebut dengan ajaran gnostik. Ajaran apa adik-adik? Ajaran gnostik, yaitu mengajarkan tentang penyangkalan karya Allah di dunia ini, juga menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Wah, dahsyat ya adik-adik. Kok ada sih ajaran-ajaran yang menyesatkan seperti ini? Ajaran ini membuat jemaat Tuhan pada saat itu berkali-kali menghadapi tantangan, baik dalam fisik maupun dalam pengajaran-pengajaran. Oleh sebab itu adik-adik yang terkasih, tema kita sangat menarik dalam minggu ini, supaya lewat karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus yang kita tahu Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang senantiasa menyatakan kasih kemurahannya bagi setiap umat lewat karya penyelamatannya. Oleh sebab itu di sini Yohanes mengingatkan kepada semua orang pada saat itu, termasuk kita pada saat ini. Dia menyampaikan di ayat 7 berkata, saudara-saudara yang kekasih. Artinya bahwa Yohanes ini sebelumnya mempunyai hubungan yang sangat baik kepada orang-orang, golongan-golongan yang ada pada saat itu, terlebih lagi kepada kita pada saat ini. Jadi perkataan saudara-saudara itu menunjukkan suatu keakraban. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia katakan bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Allah dalam perjanjian lama tentang kasih, tentang mengasihi, itu bukan suatu hal yang baru adik-adik. Tapi dalam perjanjian lama, adik-adik mari kita buka dalam Imamat pasal 19 ayat ke-18. Kita perhatikan sama-sama ya bacaan ini, kakak baca buat adik-adik. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, ini perkataan firman Tuhan ini mengatakan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang dihadirkan ke tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan kasih bagi semua orang. Lalu di firman itu dikatakan supaya kita saling mengasihi terhadap sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah ajaran daripada firman Tuhan, baik melalui perjanjian lama dan juga nanti melalui perjanjian baru. Sedangkan dalam perjanjian baru itu sendiri terdapat dalam Yohanes pasal 13. Mari kita adik-adik buka dulu Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34.
firman Tuhan menyatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, kembali lagi dikatakan tentang mengasihi. Jadi adik-adik yang terkasih, lewat tema daripada pembacaan firman Tuhan buat kita saat ini, yaitu tadi seperti kakak katakan di awal, mengasihi dengan benar. Adik-adik, kalau kalian ditanya, kira-kira kalau untuk mengasihi teman, mengasihi saudara, mengasihi siapapun, gampang atau mudah? Susah atau sulit? Pasti jawabannya berbeda-beda. Ada yang bilang, wah sulit kak untuk mengasihi. Atau ada juga bilang, gak mudah buat mengasihi. Nah, pertanyaan kembali, apa yang membuat kalian sulit untuk mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi saudara? Coba, kira-kira apa? Nah, adik-adik, mungkin ya kalian sulit untuk mengasihi karena mungkin kalian pernah ya disakiti, mungkin kalian juga pernah dibully, atau kalian juga mempunyai teman yang sangat pelit. Jadi kalian tidak bisa memaafkan dia. Untuk apa mengasihi dia pelit? Dia mah nggak enak dijadiin teman. Nah, adik-adik yang terkasih, lewat firman pada saat ini kita mau diajarkan untuk melakukan seperti teladan, seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, contohkan, teladankan buat adik-adik dan kakak yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik ditantang nih sekarang nih. Adik-adik mau nggak, bisa nggak mengasihi teman, mengasihi saudara, mengasihi kakak dengan baik, dengan benar, dengan tulus, gak ada imbalan apapun adik-adik, tanpa pamrih istilahnya. Bisa gak adik-adik? Bisa gak? Adik-adik pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Karena adik-adik adalah diciptakan Tuhan, dihadirkan Tuhan di tengah-tengah sesama kalian. Baik mungkin ketika kalian di rumah sebagai seorang anak yang mempunyai adik, kakak, saudara, dan juga ketika kalian di sekolah mempunyai teman-teman, Tuhan hadirkan kalian sebagai terang. Ya, Tuhan hadirkan kalian sebagai pembawa damai sejahtera. Jadi kakak yakin kalian bisa mengasihi walaupun teman-teman kalian ada yang membuat kalian jengkel, ada teman-teman yang membuat kalian gak suka. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada adik-adik, kita harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk bisa mengasihi dengan benar. Nah, hal yang ketiga, adik-adik mau berjanji gak ketika mendengar firman Tuhan ini untuk selalu bisa mengasihi sama dengan benar sebagai suatu wujud nyata sikap anak-anak terang. Adik-adik mau disebut anak-anak terang atau anak-anak gelap? Pasti adik-adik maunya disebut sebagai anak-anak terang kan? Nah, kalau mau disebut sebagai anak-anak terang ada syaratnya. Yaitu tadi harus bisa ya mengikuti teladan Tuhan dan menghadirkan kasih dimanapun adik-adik berada. Nah, ada pertanyaan mungkin adik-adik, gimana caranya kak supaya kita bisa mengasihi orang yang sudah menjengkelkan kita, orang yang sudah pelit sama kita, orang yang sudah membuli kita, gimana caranya? Caranya adalah adik-adik harus mau datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus memampukan kalian untuk bisa mengasihi sesama. Karena adik-adik
Hanya Tuhan Yesuslah yang memampukan kita bisa mengasihi teman-teman kita, mengasihi siapapun di tengah-tengah kehidupan ini. Adik-adik yang terkasih, oleh sebab itu ada hal yang harus menjadi satu pegangan bagi kalian, supaya kalian bisa dan dapat mengasihi dengan benar. Kalian harus punya duit. Adik-adik tahu nggak duit? Duit itu bukan uang, ya. Kalau uang kan disimpannya di dompet, disimpan di saku. Ini duit. Duit ini terdiri dari kata 4 huruf, D-U-I-T. Semua kita punya duit nggak adik-adik? Ini duit bukan materi loh, tapi duit itu adalah D, doa, U, usaha, I, iman, T, taat. Artinya kalau kita mau, kalau adik-adik ingin bisa mengasihi sesama, ingin meneladani seperti Tuhan Yesus ajarkan, adik-adik harus memegang duit ini selalu. Simpan di lubuk hati yang paling dalam. Karena dengan adik-adik selalu berdoa, ya selalu berusaha, dan selalu mempunyai iman yang kuat dan kokoh, serta taat kepada firman Tuhan, kakak yakin adik-adik bisa menghadirkan kasih, mengasihi di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masyarakat, baik adik-adik juga ada di sekolah, dimanapun, bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan bagi kalian. Jangan lupa, bawalah selalu duit di dalam setiap waktu kehidupanmu dengan apa? Dengan tetap berpegang pada perintah Tuhan. Jadilah menjadi teruna-teruna yang berarti, yang senantiasa boleh menjadi berkat bagi sesama, supaya melalui kehidupan adik-adik, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari kitab Bakti 49, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, sebab kami sudah bersama-sama ya Tuhan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, ajar kami setiap anak-anak teruna supaya bisa ya Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu dengan mengasihi sesama kami manusia, mengasihi teman-teman kami, terlebih kami lagi mengasihi saudara-saudara kami, sehingga kami boleh ya Tuhan dipakai oleh Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak teruna kami,
meskipun mereka selalu beribadah dengan di rumah, tapi kami percaya Tuhan senantiasa selalu memberkati, menyertai, dan memberikan kesehatan yang baik bagi mereka. Biarlah anak-anak teruna kami juga boleh bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan, sehingga mereka tetap tekun, tetap yakin bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak kami ini, Bapa. Berkati dalam aktivitas kegiatan mereka ketika mereka belajar juga dari rumah, supaya mereka semakin tekun di dalam belajar, agar setiap pelajaran-pelajaran yang mereka kerjakan dari rumah dan mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah dari rumah, mereka tetap mengikuti dengan baik ya Tuhan. Tolonglah supaya anak-anak kami ini ya Bapa, mereka tetap yakin, percaya bahwa situasi kondisi pandemi ini ya Tuhan tidak membuat mereka menjadi cepat bosan, cepat lelah, dan juga menjadi membuat mereka bermalas-malasan. Tapi mereka tetap giat di dalam melakukan tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang teruna, bahkan juga sebagai seorang anak. Berkati setiap anak-anak kami ini, berkati juga orang tua mereka yang selalu mendampingi mereka dengan penuh kasih sayang. Berkati juga saudara-saudara mereka, baik kakak adik. Berkati juga guru-guru mereka yang selalu memberikan pelajaran-pelajaran, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kepintaran, kecerdasan bagi anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa, berkati juga ya Tuhan setiap kakak-kakak layan yang selalu dengan penuh kasih setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk memberi penyegaran bagi mereka lewat firman di dalam ibadah-ibadah persekutuan teruna ini ya Bapa. Biarlah setiap anak-anakmu selalu mengingat bahwa di hari Minggu itu adalah di hari mereka untuk datang kepada Tuhan, yaitu melalui peribadahan yang ada. Kami serahkan semua anak-anak teruna kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan setiap anak-anak kami ini ya Tuhan, supaya Tuhan menjawab akan pergumulan, akan kerinduan mereka lewat doa-doa yang mereka panjatkan. Tuhan juga Engkau memberkati ya Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka sebagai teman-teman yang ada di lingkungan, supaya mereka juga boleh saling mengasihi, mencintai dan menyayangi. Agar ketika anak-anak kami ini berhubungan dengan rekan-rekan yang lain juga ya Tuhan, anak-anak kami ini boleh mendatangkan kasih sayang bagi setiap teman-teman mereka, baik ketika mereka bergaul, baik ketika mereka belajar bersama-sama, bahkan juga ketika mereka menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh kehidupan anak-anak kami ini kami serahkan hanya kepadamu ya Bapa. Dan di hari ini, di hari Minggu, di tanggal 14 ini adalah merupakan hari kasih sayang. Biarlah di hari ini juga lewat kebenaran firman-Mu itu Tuhan, kami menimbulkan kasih sayang bagi semua orang. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk semua pengurus daripada Pelekat Persekutuan Teruna ini. Tuhan berkati kakak-kakak layan, Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan pelayanan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa jadikan kakak-kakak layan ini yang selalu ya Tuhan bisa semakin giat lagi dalam pelayanan mereka, serta merangkul akan anak-anak layan, sehingga anak-anak selalu mengingat ya Tuhan untuk tetap ada dalam persekutuan. Berkati juga ya Tuhan akan orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami ya Tuhan kesusahan, penderitaan karena korban bencana alam. Kiranya Tuhan Kau berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan Tuhan juga memberikan kesembuhan, kepulihan bagi yang mengalami sakit. Berkati juga ya Tuhan akan bangsa negara Indonesia ini, berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil MPR, DPR, bahkan seluruh pemerintahan yang ada sampai ke tingkat daerah. Tuhan Kau berkati semua agar bangsa Indonesia ini selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan.
orang-orang yang terkena dampak positif COVID, Tuhan, biarlah Tuhan berikan kekuatan penghiburan, berikan pemulihan sehingga mereka juga boleh beraktivitas kembali. Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, bahkan gereja GPIB, Harapan Indah, Tuhan Kau berkati sehingga tetap dapat menjalankan pelayanan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Berkati Bapak Pendeta Risto Efraim Andaki sebagai Ketua Majelis Jemaat, berkati juga akan PHMJ, seluruh penetua diaken, bahkan seluruh pengurus-pengurus Pelkat ya Tuhan. Begitu juga komisi-komisi dan panitia-panitia yang ada, bahkan juga seluruh jemaat sektor 1, sektor 6. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati tim multimedia yang selalu setia dan berupaya untuk memberikan yang terbaik lewat pelayanan mereka. Biarlah Tuhan juga menopang mereka, berkati dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan dalam tugas mereka sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi. Biarlah tim multimedia ini Tuhan tetap menjadi tim yang solid, sehingga bisa mereka memberkati dan menjadi yang terbaik Tuhan di tengah-tengah pelayanan GPIB Harapan Indah ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami melalui doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Kita siapkan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dan jangan lupa persembahan itu boleh dibawa ke gereja atau dititipkan ke majelis dan melalui orang tua juga ya. Nah, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kita berikan persembahan kita. Kita nyanyi bait kedua ya. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau yang begitu baik kepada kami, Engkau yang begitu mengasihi kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami juga bersyukur Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang mau pakai persembahan kami ini, sehingga berguna bagi seluruh kegiatan gereja, bahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, yang mengasihi kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas kita sehari-hari, dan ingat, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku,
di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, 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 amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik. Shalom.